Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syauki Abdillah. Saya merupakan mahasiswa dari Pendidikan Teknologi Informasi UIN Araniri, Banda Aceh. Kali ini saya akan mengajarkan pembelajaran komputer. Pelajaran ini terdapat pada sekolah-sekolah di SMK, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan, khususnya untuk jurusan Teknik Komputer Jaringan. Untuk itu, bagi kalian yang tidak sengaja mampir di video kali ini, saya harap untuk disimak, didengar baik-baik, dan jangan di skip-skip. Kalian pasti bertanya-tanya, apakah topologi jaringan? Macam-macam topologi jaringan. Dan apa sih tujuan dalam pembuatan topologi jaringan? Yang pertama, topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan dengan komputer yang lainnya, baik itu menggunakan kabel maupun menggunakan nirkabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam topologi jaringan. Nah, pada dasarnya topologi terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada topologi bus yang artinya bis. Yang kedua, ada topologi ring yang artinya cincin. Yang ketiga, ada topologi star yang artinya bintang. Yang keempat, ada topologi tree yang artinya pohon. Dan yang terakhir, ada topologi mesh yang artinya jala. Saya akan menjelaskan topologi jaringan yang pertama, yaitu topologi bus. Nah, topologi bus adalah topologi jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal, yang dimana pada topologi ini berfungsi untuk media transfer data dan juga komunikasi antar sesama perangkat yang lain. Jadi, bisa kita lihat sendiri pada gambar di sebelah, di situ memiliki beberapa perangkat komputer yang saling berhubungan. Nah, mereka berhubungan itu dengan kabel, dan situ hanya terdapat satu kabel tunggal saja. Selanjutnya, topologi ring. Seperti gambar di samping, kita bisa lihat sendiri bahwa topologi ini berbentuk lingkaran seperti cincin. Dalam topologi ini, setiap perangkat memiliki dua tetangga yang mana bertujuan untuk komunikasi. Semua pesan berjalan sesuai lingkaran ke arah yang sama, baik arah jarum jam atau melawan arah jarum jam. Topologi star. Topologi star sama seperti topologi sebelumnya, yaitu untuk menghubungkan dua perangkat dengan perangkat lainnya. Dimana seperti gambar di sebelah, bentuk dalam topologi ini seperti bintang. Jadi, dimana setiap kabelnya itu berhubungan dengan komputer-komputer yang ada. Dimana semua komputer berhubungan pada satu titik pada jaringan tersebut. Jadi, apabila hubnya gagal, maka otomatis semua komputer yang ada pada jaringan topologi itu juga ikut gagal. Selanjutnya, topologi tree. Topologi tree adalah salah satu topologi yang paling banyak digunakan pada jaringan lokal dengan berbagai banyak komputer. Sebab, selain mendukung jaringan dalam jumlah yang besar, topologi ini juga mudah digunakan dalam manajemen data. Yang terakhir adalah topologi mesh. Topologi mesh memperkenalkan konsep rute. Bisa kita lihat topologi ini pada gambaran samping. Tidak seperti topologi sebelumnya. Pesan yang dikirim pada topologi ini dapat mengambil salah satu dari beberapa jalur yang mungkin dari sumber ke tujuan. Beberapa WAN, terutama internet, menggunakan routing mesh. Oke, tadi kita sudah belajar tentang macam-macam topologi dan juga pengertian dari topologi jaringan. Sekarang tujuan dari topologi jaringan. Tujuan dari topologi jaringan ini tidak lain tidak bukan adalah untuk memudahkan pertukaran dalam sebuah informasi, baik di dalam satu komputer ke komputer yang lainnya. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan ilustrasi pada cara kerja topologi jaringan. Topologi ini bisa kita lihat video yang ada pada di sebelah kanan saya. Topologi ring ini memiliki 4 komputer dengan kabel, di mana kabel ujung-ujung kabel dihubungkan sehingga membentuk cincin atau lingkaran. Pengiriman paket dilakukan secara bergantian pada satu arah atau arah jarum jam. Pengiriman data topologi ring dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Nih, kita bisa lihat dari komputer satu ke komputer yang keempat.
ini prosesnya agak lama ya. Apabila kabel putus, maka jaringan lumpuh dan semua layar komputer juga ikut mati. Selanjutnya, cara kerja topologi bus. Topologi bus, pada topologi ini digambarkan ada 5 buah komputer, kabel, dan terminator. Paket data digambarkan sebagai surat pengiriman paket data ke semua komputer. Tetapi, hanya komputer tujuan saja yang menerima paket data. Apabila paket data sudah diterima, maka layar komputer akan hidup ditandai tanda merah bahwa data terkirim ke tujuan. Pengiriman data topologi bus komputer 1 ke 4. Nah, yang tanda merah itu adalah jalur pengiriman datanya. Apabila kabel putus, maka jaringan lumpuh dan semua layar komputer ikut mati. Jadi kalau ada kabel yang putus, jadi tidak bisa bertukar informasi. Selanjutnya, simulasi topologi star. Nah, cara kerja topologi star ini mengandalkan satu pusat atau server yang disediakan oleh sebuah hub atau switch. Hub atau switch ini kemudian akan mentransmisikan sinyal dan juga paket data ke semua komputer yang terhubung di dalam jaringan. Nah, hub atau switch itu yang ada di tengah-tengah komputer itu. Kan ada tuh sebelum komputer satu mengirim data ke komputer yang lain, dia akan mampir ke switch dulu. Melalui switch, nanti switch akan mengirim pesannya ke komputer tujuan. Jadi seperti itu cara kerja topologi star. Selanjutnya, topologi mesh. Cara kerja topologi ini adalah setiap node pada jaringan akan saling terkoneksi dengan menggunakan kabel yang langsung ke node yang dituju. Dengan begitu, maka proses pengiriman data pada jaringan topologi mesh lebih cepat karena data dapat langsung menuju node tujuan tanpa harus melalui node lainnya. Nah, bisa kita lihat pada video yang di sebelah kanan saya, itu kelihatan videonya waktu saat proses pengiriman data itu lancar-lancar saja tanpa ada gangguan jaringan ataupun terputus koneksinya. Jadi topologi mesh ini termasuk topologi yang sering digunakan karena efektif dan efisien. Selanjutnya, topologi tree. Cara kerja topologi tree adalah dengan membentuk sebuah jaringan yang menggunakan sistem dengan pohon bercabang. Dalam topologi tree terdapat sistem yang bertingkat yang nantinya digunakan sebagai media interkoneksi antar sentral yang setiap interkoneksi mempunyai hierarki yang berbeda-beda. Demikian pembelajaran kita pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan kepada kalian semua dapat bermanfaat untuk saya dan juga diri kalian semua. Dan yang tadi yang skip saya doakan semoga ada yang skip diberi hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.